Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ngobrol bareng Presiden tapi Presiden Janjukers, negeri Janjukers. Negeri Janjukers, yang sebuah negeri yang air mata tak pernah dihapus dengan tisu, tapi hanya dihapus oleh lengan kekasih. Tapi kata kalau kita punya, tapi kata Janjukers, kekasih siapa? Kalau kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian UUD 45 Indonesia, Janjukers punya apa prinsip-prinsipnya, Pak? Prinsip negeri Janjukers itu, misalkan begini ya, di suatu daerah ada jomblo lebih dari 2 kali 24 jam, itu gubernurnya aku pecat. Berarti dia nggak bisa ngurus rakyatnya. itu Tapi ya nggak ada yang mau jadi gubernur, Pak. Enggak, buktinya tetap karena cinta itu bisa ditumbuhkan kan oleh gubernur. Membangun taman-taman yang banyak, terus bikin siaran-siaran radio yang menarik, kan orang tergugah untuk jatuh cinta. Jatuh cinta. Gitu. Bah, aku sebenarnya yang paling utama pertama tuh mau belajar bagaimana bisa bersikap tegas ke orang lain. Tapi orang lain tetap melihat kita itu dengan kacamata cinta. Jancuk itu kan bagi orang lain itu tegas, bahkan bagi sebagian orang itu kasar. Tapi ya, aku paham bahwa hidup itu bukan hanya perlu lembut, tapi juga perlu ketegasan. Yang dilarang itu kan ketegasan yang berlebihan atau kelembutan yang berlebihan. Fala'anallahu 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Itu tegas. Aspek ketegasannya, aspek maskulinitasnya Allah. Cuma kan orang sekarang kalau tegas sedikit dianggap ekstrim, radikal, dianggap tidak beretika. Tapi yo Janjukers dengan janjuknya ya bisa diterima. Kalau di agama Buddha itu ada namanya ichinen. Ichinen itu tergantung dari kata hati. Kalau kata hatinya menyampaikan jancuk itu dengan kebencian, keluarlah jancuk yang penuh kebencian. Gitu loh. Aku percaya itu. Ichinen itu niat yang dibarengi dengan keajegan, rutinitas namanya. Tumak nina atau apa? Yang terus menerus itu loh. Istiqomah. Mungkin. Konsisten. Jadi lambangnya ichinen itu patung air. Ada semprotan air, ini patung ya, air yang mancur cuman sejarum itu, tembus ke batu yang disemprot terus, tapi lama-lama batunya berlubang. Gitu, itu ichinen. Gitu ya. Jadi kalau Habib ngaji atau nyanyi tujuannya untuk telinga, ichinen percaya itu dia akan nyampe ke telinga. Kalau Habib nyanyi atau menari tujuannya untuk hati, nyampainya ke hati. Ini nggak tahu bener, tapi saya percaya itu dan saya meyakini. Aku pernah punya senior namanya Rudy Wawor, udah meninggal. Suatu hari dia menari sangat bagus, dan habis menari datang ke belakang panggung, dia disalami oleh seseorang, orang buta. Dia terkesima sama tariannya, karena dia menari untuk hati, tidak untuk mata. Nah, mudah-mudahan aku bilang jancuk tujuannya untuk kalau kebudayaan sudah beku harus dicairkan. Dicairkan itu dengan orang-orang uraan. Uraan sama kurang ajar beda. Bedanya?
uraan kurang ajar itu melanggar peraturan hanya gaya-gayaan aja. Iya. Misalkan lalu lintas kanan kiri jalan dia ambil kanan, Iya. gitu. Kalau itu kurang ajar, kalau uraan melanggar peraturan karena peraturan lama nggak memenuhi lagi, nggak bisa menampung lagi. Misalkan dia lewat kanan jalan karena harus mengantar ibunya yang sakit atau apa gitu, gitu loh, harus melahirkan atau apa gitu. Atau untuk protes juga bisa. Untuk protes bisa aja. Kalau kita pernah nonton film Romeo and Juliet itu, keluarga Romeo dan keluarga Juliet ini kan bertentangan, keluarga besarnya. Dia manjat, Romeo itu manjat naik pagar ke jendelanya Juliet. Menurut gue itu uraan. Karena sudah nggak bisa lagi, dua-duanya buntu. Bukan gaya-gayaan gitu. Jadi gitu. Mungkin Jancuk, sepanjang yang aku rasa sih, aku ucapkan untuk keakraban tujuannya gitu. Keakraban. Jadi, Cuk, gimana Cuk? Aku mau pinjam duit Cuk. Aduh, nggak ada Cuk, aku udah habis Cuk. Cuk, gitu loh, gitu kan, gitu loh. Dan karena memang kalau sudah akrab, Iya, bahasa hati itu bisa dirasa. iya mungkin. Orang Jawa itu sebetulnya membedakan dua, sopan santun sama tata krama. Bib. Tata krama itu di hati, atau nggak tahu kalau di Islam. Sopan santun itu ekspresi di luar. Nah, orang Jawa ngajarin, wayang itu kan fiktif, tapi ide tentang wayang konkret dong. Oh iya. Jadi nenek moyang dulu waktu bikin itu, idenya adalah ternyata yang lebih penting itu tata krama. Bima di wayang itu, Bima ada namanya Bima, itu nggak sopan sama sekali. Bib. Dia ke siapapun nggak nyembah, nggak mau, ke orang tuanya aja nggak mau nyembah. Padahal tradisi sungkem yang lain-lain, tapi semua sayang Bima. Dan dia nggak bisa bahasa, nggak mau bahasa kromo inggil ke siapapun. Mau ke orang tua, mau ke raja, kowe, opo gitu. Dan dia nggak pernah mau bersimpuh, selalu berdiri. Digambar. Tapi semua sayang. Karena apa? Kenapa dia nggak mau nyembah? Karena dia hanya mau menyembah Tuhan. Gitu loh. Gitu loh maksudnya. Itu bedanya etika dan etiket. Mungkin aku nggak tahu. Etiket itu sopan santun. Etika itu nilai Mungkin. yang dari hati. Ya, tapi Nah, cuman ada kadang-kadang janjukers baru-baru gitu, ya terus ya di tangan mereka jancuk jadi kasar karena mungkin untuk mengumpat, untuk apa gitu. Bukan untuk keakraban sih. iya. Jadi jancuk itu kan kalau di janjukers sebenarnya falsafahnya, kalau dengan jancuk pun aku tidak bisa menemuimu, dengan air mata mana lagi bisa ku ketuk pintu hatimu. Kira-kira gitu loh. Kira-kira beda apa janjuknya. Tapi aku pernah dipotong, Beb. Jadi aku ceritanya waktu naik kereta mau pulang ke Jakarta. Kereta dari Jogja sama istri. Begitu naik di Twitter ada kayak dibom gitu, nggak tahu. Menurut Sujiwo Tejo, 10 pertempuran arek-arek Surabaya 10 November tidak dengan takbir, tapi dengan jancuk. Gimana? Beb? Padahal aku ngomong, Beb, jelas-jelas. Arek-arek Surabaya itu nggak mungkin cuma teriak takbir. Iya. Pasti habis takbir, Allah aku jancuk, masih gitu-gitu loh. Kok bisa gitu dipenggak? Jadi selama perjalanan itu, aduh, kok bisa gini ya? Kok bisa dipotong gini ya? Iya. Jadi judulnya itu, arek-arek Surabaya bergerak tidak dengan takbir tapi dengan jancuk. Iya. Gimana coba kan? Dan itu media. Enggak, nge-share Twitter. gitu ya. Tapi banyak banget kayak di berondong gitu. Tapi lama-lama seminggu kemudian hilang. Hilang. Tapi kepikiran, aduh, jancuk, aku gak ngomong gitu loh. Gitu. Ngomong-ngomong, saya sama Mbah Tejo ini jarak kampungnya cuman 30 kilo, Mbak ya. Mbah Dia Tejo Situbondo, Situbondo. pesisir, saya Bondowoso. Iya, sama-sama ring Madura, daerah Pendalungan, Madura Jawa, Madura yang hidupnya di Jawa. Madura yang swasta, Madura swasta. tapi budaya dan bahasanya Madura. Kiai Muzamil almarhum nyebut saya Madura swasta. Madura swasta. Karena tidak dari Madura langsung ya. Iya. Kenapa? Lah kalau terus jancuk itu yang
aslinya, Pak. Aslinya apa maknanya? Aku nggak ngerti. Maksud Beb. aku, Tanya ke sejarawan, aku kan praktisi. Ada yang bilang dari tank Belanda itu yang disebut jancok gitu. Ada enggak, hancok. maksudnya dia awalnya kata-kata kasar atau awalnya kata-kata yang halus? Awalnya kata-kata kasar. Awalnya memang Awalnya kasar. memang kata-kata dasar untuk makian, untuk malah kayak mother fuck you gitu, kayak mbok hancur gitu. Jadi awalnya kata-kata kasar. Terus tiba-tiba itu dibawakan oleh Ludruk sejak generasi Cak Markaban tahun 45 dan lain sebagainya. Jancuk nggak sekasar itu. Tapi daerah Jawa Timur itu kan nggak rata juga, Bib. Iya. Daerah Nganjuk ke barat itu sebetulnya secara budaya udah ke Jawa Tengah sih, cuman administrasinya aja Jawa Timur. Nah mereka risih ngomong Jancuk. Iya. Bu Khofifa aja tak pernah tak minta dengan hormat ngomong Jancuk aja, cuman ketahan di sini gitu. Mungkin enggak. Bu Khofifa nggak bisa ngomong. Tapi alasannya nggak semua orang bisa terima, di Jawa Timur pun nggak semua orang. Tapi sekarang enggak sih. Iya, sekarang udah. Relatif aku pernah pentas di Blitar, musik di dekat perabuannya Raden Wijaya, di Candi apa gitu, lupa aku. Itu pentas launching musik di YouTube. Aku awali dengan lagu Cuk, jancuk, jancuk, jancuk. Cuk, jancuk, 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 jancuk. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan jancuk, benar. Kalau tambah pintar tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan jancuk. Anak kecil itu mau bilang jancuk juga. Aku nguping dimarahi sama ibunya. Tapi kalau ibunya yang marah justru lebih banyak ngomong jancuk. Iya. Kalau di Indonesia kan, kamu nggak boleh ngomong jancuk. Jancuk itu nggak bagus. Jadi, kenapa kamu ngomong jancuk tadi? Lo gimana? Dia, aku ketawa di bangku sambil pura-pura nggak denger. Oh, jadi kasar, kemudian dipositifkan. Ya karena kan trennya sebaliknya, Pak. Yang sebenarnya bebas nilai atau positif, jadi negatif. Apa misalnya? Yo misalnya Kafir gitu. kafir. Ya. Oke. Atau sekarang yang lagi rame gila. Iya gila. Gimana gitu? Oh, yang Deddy Corbuzier sama Momo. Terus Momon. Mongol, terus Mongol, sorry. iya, Mongol, idiot, autis. Kan sebenarnya ya itu tidak ada, sebenarnya ya biasa saja, bebas nilai paling tidak. Tapi kemudian karena orang kemudian memberi nilai begitu saja, kemudian istilah itu diganti. Yo diganti dengan satu hal baru. Yo seiring perkembangan waktu, kemudian orang memberi nilai menggunakan itu, akhirnya jadi negatif, diganti lagi, nggak menyelesaikan masalah. Jadi menurutku poinnya adalah pada sikap dan penilaian kita kepada sesuatu itu. Jangan stigmatisasi. Karena yang harus diselesaikan masalahnya adalah pada akhlak seseorang terhadap sesuatu itu. Kalau yang diubah istilahnya terus Cina, suruh ubah Tionghoa. Iya, iya. Loh, maksud aku ya lebih baik justru kita merehabilitasi istilah itu. Ya jancuk yang dari kasar bisa diubah jadi positif. Tersesat, Tapi kan dulu orang tersesat itu jadi iya. umpatan, Sekarang, kita ubah sekarang jadi kultum, malah kuliah dengan tretan Muslim. Ya. Iya. Tapi sejarah memang gitu, Beb. Sejarah memang dipenuhi oleh apa ya? Pengubahan-pengubahan makna sesuatu yang jadi jelek, padahal dulunya nggak jelek. Iya. Saya dikasih tahu Kiai Muzamil, nggak tahu bisa jangan mengaku umatnya Kanjeng Nabi kalau tidak gila, gitu loh. Dia ngomong gitu, karena Majnun kan, Nabi pernah dijulukin Majnun karena ya semua pembaharu kan memang kelihatan Majnun di zamannya. Kelihatan gila. Pasti kelihatan gila, gimana semua orang tidak menyembah tuh Allah tiba-tiba ngajak, pasti dianggap gila. Kiai Mujamil
nggak bisa ditelan mentah-mentah sih, tapi bener. Jangan ngaku umat Kanjeng Nabi kalau nggak gila. Bayangkan Nabi Ibrahim bawa anaknya Iya, disembelih. disembelih. Iya. Itu kalau sekarang kan Komnas HAM bergerak pasti, Pak. Bikin Iya sih. maklumat, bikin Iya. somasi ini itu. Lawang semua orang-orang yang sukses itu karena gila kok. Kalau aku Bill Gates itu komputer nggak apa-apa dioprek sejak SMP di garasinya. Siapa satunya lagi tuh Bill Gates, terus apa lagi? Steve Jobs. Steve Jobs, Thomas Alva Edison, salah satu penemu arus ada telur, ayam dirami, telur ayam kok netas. Berarti kalau dia yang ngeramin bisa netes juga kan? Dia pilih bolos sekolah ngeramin telur gitu. Akhirnya semua Einstein tiap hari gitu udah gitu. Itu kan ada sekitarnya tetangga ini gila banget, ngomong udah ada angka tuh, udah ada rumus, harus gila Bib. Iya. Bib Husein pasti dianggap bilang ngapain ngopainin anak-anak tersesat, Iya. gitu loh. Iya kan, poinnya di stigma sebenarnya. Karena itu Nabi itu pernah, Pak. Satu hari ada orang gila. Kemudian orang-orang ngelingkari dia. Kemudian orang gila kan. Kayak anak kecil gitu. Ya biasalah terus diarak-arak gitu kan. Diarah-arah. Kemudian kata Nabi, dia bukan orang gila. Terus, tahukah kamu siapa yang sejatinya orang gila? Orang yang sakit hatinya. Jadi, beda antara sakit jiwa dan sakit hati. Sakit jiwa itu tidak kena taklif. Artinya orang sakit jiwa, dia mau gak sholat, dia mau maksiat, iya gak kena hukum. Tapi kalau orang sakit hati, itu yang disebut gila. Yang kena hukum kemudian. Itu kan soal stigma jadi. Jadi Nabi pengen ngajarin loh, gila itu yo bukan ke orang yang hilang akal. Tapi orang yang punya akal tapi gak dipakai. Gitu. Itu gila. Itu gila. Iya. Artinya kan sebenarnya soal stigma, Nabi geser tuh stigmanya. Untuk kemudian membangun moral masyarakat agar tidak membuat hatinya gelap gitu. Jadi ya makanya mending kalau soalnya orang Indonesia ini suka istilah PSBB, PPKM darurat, mikro, PPKM darurat. Ya. PSBB ini. Padahal PSBB yang itu. perlu dibawa bukan namanya tapi esensinya ya. Iya, maksudku ya gitu. Jangan-jangan perubahan itu hanya soal ego saja. Pengen yang menentukan istilahnya itu ini atau itu. Mungkin nggak, jangan-jangan kita juga tidak menyembah zat, tapi menyembah nama. Mungkin. Jadi kalau gini loh, kok kita Mungkin. mempertahankan Sehingga pernah nama. ada kasus di Malaysia di mana orang non-Muslim dilarang menggunakan nama Allah. Ya, pernah dengar. Belum lama itu. Jadi yang disembah akhirnya ya namanya. Padahal kalau mau klaim-klaiman sebenarnya non-Muslim yang lebih dulu menggunakan kata Allah. Kata ya, memberhalakan kata ya. Memberhalakan kata. Jadi Habib Husein boleh koruptor, boleh korupsi, kan melanggar Pancasila kan korupsi itu. Tapi selama Habib bilang saya Pancasilais, itu oke gitu loh. Daripada orang yang nggak ngomong Pancasilais, padahal kelakuannya Pancasilais, bisa didakwa nggak Pancasilais. Iya. Cenderungnya gitu kan. Iya. Sebagian orang Aku mungkin NKRI, gitu loh. Dianggap yang seperti lain. teroris. Meledakkan tapi dengan Allahu Akbar. Iya. Ya katanya kan yang disembah oleh dia. Luarannya saja paling mentok. Nah, karena itu ya akhirnya itu bertengkar hanya karena urusan kata. Seperti Kolaps. tape dan singkong bakar Iya. bertengkar siapa yang lebih tape gitu. Iya. Padahal esensinya Esensinya sama. Rumah sakit kolaps beda sama over capacity.
ya kan, nggak kalau iya gitu kan. Iya. Ini kecenderungan Jadi untuk menutupi esensi yang buruk, dibuatlah istilah-istilah sedemikian rupa misalnya. Untuk menutupi. tapi menurutku ini nggak terlalu khas sih, Beb. Karena Pak Harto, rejim Pak Harto juga melakukan itu, kenaikan harga disebut penyesuaian. Penyesuaian. Itu sejak zaman Pak Harto dulu. Harga-harga disesuaikan gitu. Pak Harmoko biasanya ngomong atau Pak. Jadi cuman mungkin makin masif aja sekarang. Makin masif tentang nama-nama diubah, ini diubah gitu. Mudik diubah, pulang mudik nggak boleh, pulang kampung boleh gitu kan. Iya. Permainan istilah aja. Iya. Nah akhirnya ya makanya kalau kita kembali ke Quran itu sebenarnya nggak begitu peduli lah pada istilah. Karena itu di awal-awal Quran bahkan nggak pakai istilah Allah. Misalnya ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakai rob ya. Rob. Oh, Jadi iya. disebutkan dulu sifat-sifatnya. Sampai suatu hari orang jahiliyah nanya ke Nabi, kamu ini Robbi, Tuhanku, emang Tuhanmu ini siapa? Dan apa bedanya dengan Tuhanku? Baru turun, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu adalah namanya Allah. Tapi kan esensinya dulu yang dijelaskan. Esensinya dulu. Iya, Oke. bukan namanya. Esensinya mudik itu adalah perjalanan dari sebuah urban ke rural area, ke sebuah itu kan, gitu loh. Jadi mau disebut pulang kampung, mau disebut itu mudik, gitu loh. Karena sifat-sifat mudiknya dikatakan dulu, perjalanan dari sebuah kota pusat ke daerah yang secara periodik, gitu loh. Itunya dikatakan dulu. Dan orang akhirnya bertengkar. Itu apa? Ada pro mudik, pro pulang kampung, dan mereka tengkar. Terpolarisasi dalam hal itu. Nah, jadi maksud aku ya itulah pelajaran yang bisa aku renungin gitu soal jancuk. Tapi ngomong-ngomong ada COVID-19 di negeri Janjuker. nggak ada, karena tidak pernah disebut COVID di sana. Disebut mahkota. Jadi dihargai, gitu loh. Disebut mahkota bukan cuma penyebutan, tapi dengan esensi ini mahkota. Gitu. Orang kan seneng kalau dihargai. Akibatnya nggak mampir. Kayak orang Jawa tidak pernah nyebut macan tuh macan. Kiai ini, kiainya. Gitu. Ada kiainya. Gitu. Jadi dari itu nggak pernah, karena COVID mau, loh aku kan selama ini kita lupa bahwa sebenarnya COVID itu mahkota loh. Gitu loh. Dan banyak memang hal-hal positif loh yang disadarkan oleh COVID. Ya misalnya ya kalau agama ya orang nggak haji sekarang, Ramadan nggak meriah, ya kayaknya Tuhan bilang sejatinya aku di ruang sunyi. Tapi selama ini kamu memanggil-manggil aku harus dengan keramaian, harus dengan toa, harus dengan haji, harus dengan kemeriahan, diskon di Ramadan. Kalau secara kebudayaan, Pak? Jangan nyebut diskon deh. Nanti aku jadi ingat pengadilan gitu. Sebut yang lain aja. Kalau diskon misalnya kan jadi dari 10 tahun ke 4 tahun gitu. Kalau secara kebudayaan apa, Pak, yang bisa dipungut? Sorry. Dulu itu aku pernah baca di zaman Hindu Ortodoks, pengkastaan itu artinya gini. Brahmana, kasta Brahmana, kalau nyuri ayam bisa dihukum mati loh. Karena dia Brahmana. Kaum Sudra mencuri ayam mungkin dibebaskan. Gitu. Ini kok malah kaum Brahmana lah katakanlah. Malah didiskon ya. Ya aku nggak ngerti. Jalan udah. Malah kalau yang Sudra dikebuki. Iya, ada yang harus bayar 5 juta aku tahu yang karena tetap jualan itu di masa darurat itu. Ada. Atau yang coklat dulu nenek. Oh ya, itu fenomenal itu. Iya. Oke, kebudayaan secara kebudayaan apa, Pak, yang bisa dipungut? Ya biar orang merasa bahwa ini mahkota lah, bukan penyakit. Orang Indonesia.
Gini loh, aku mengatakan ada atau tidak ada COVID, ada atau tidak ada virus, kita sudah diajarkan bahwa kapanpun malaikat maut akan datang menjemput. Gitu. Sehingga COVID juga, kenapa kok baru ketika ada COVID seolah-olah orang merasa bahwa kematian bisa tiba-tiba gitu. Dari dulu sampai sekarang kematian bisa tiba-tiba. Karena Oh iya. orang Jawa bilang, ono tangis rayung rayung. Ada tangis yang melarat-larat. Tangis wong wedi mati. Tangisnya orang yang takut mati. Gedong ono, temboklah tinggi-tinggi. Kuncen ono, kuncilah kuat-kuat. Wong mati mong sawurung. Oh, malaikat maut akan tetap datang. Itu udah. Nah, aku makanya agak bingung sejak setahun Maret ya, tahun lalu ya, tahun 2020. Iya. Maret 2020. 2020. Kok tiba-tiba orang ketakutan mati gitu. Itu ya, Beb. Iya. Orang-orang kok tiba-tiba siapa lagi ya, siapa lagi? Aku masih ketemu dia nggak? Sebetulnya dalam keadaan tanpa virus pun kan sebetulnya aku masih ketemu Habib lagi nggak ya? Iya. Atau Habib masih bisa ketemu kan? Kita nggak tahu di jalan atau gitu loh. Itu aja sih yang bikin. Dan kematian adalah nasihat paling besar bagi Iya, manusia. saya dengar, iya. Karena kalau kita tanya ke kuburan pasti satu permintaan dia pengen hidup lagi. Oh iya. Iya. Ya laitani kuntu turaban. Seandainya saya hidup lagi, saya akan berbuat baik sehingga nasib saya tidak begini nanti di kubur dan di akhirat. Udah telat. Udah telat tadi. Lah. Terus, Mbak, aku ngelihat juga, Mbak, salah satu yang ditambahkan oleh COVID-19 ini adalah lemahnya komunikasi kebudayaan kita. Misalnya? Sehingga apa yang ada di pikiran pemerintah atau orang kota itu tidak bisa ditransfer ke masyarakat bawah. Karena gagalnya komunikasi kebudayaan. Dari segi bahasa saja. Aku termasuk yang pertama mengedukasi orang Madura pakai bahasa Madura. Itu tahun lalu. Agar berhati-hati dengan COVID. Agar menjaga prokes. Itu pakai bahasa Madura. Itu minimal. Tapi yang lebih penting kan sentuhan kebudayaan dalam berkomunikasi. Agar orang itu menjadi paham gitu. Aku ingat dulu ada di awal-awal COVID juga orang Bali pakai bahasa Bali untuk menjelaskan bahayanya COVID dan bahayanya keluar rumah. Termasuk untuk ibadah. Karena kan bisa jadi sebenarnya semua orang takut COVID. Semua orang tunduk seandainya diberitahu, tapi gagal dalam komunikasinya. Kalau kata Cak Nun seperti dua orang tuli, yang satu pegang pancing mau mancing, yang satu duduk-duduk. Mau kemana, Pak? Mau mancing. Terus yang pegang mancing bilang, enggak mau mancing kok. Terus yang duduk bilang, oh saya kira mau mancing. Jadi karena secara kebudayaan nggak nyambung. Iya. Kita lihat iklan Singapura itu sekarang, iklan COVID-nya Singapura, bagus banget. Tapi kita kan 3M saja, Pak. 3M atau 5M sekarang. Itu kan semua memang M, karena kata kerja. Mencuci tangan, memakai masker. Kan seharusnya 3M, seharusnya masker, cuci tangan, MC, sama jaga jarak, J. Tapi ya karena kita gak punya kreativitas akhirnya dalam bisa berbahasa. diubah dalam apapun. Iya, ya memakai masker, ya sholat juga bisa di-M-kan, menyembah Allah. Harusnya kata depan nggak bisa dijadikan bahan singkatan ya. Seharusnya. Karena itu bisa kata kerja bisa dipakai. Ya, aku ngeliat di itu, Beb. Di spanduk-spanduk di banyak sih. 3M itu jadi macam-macam artinya. Iya. Semua bisa pakai M.
Tapi jangan-jangan itu memang cara kita untuk bertahan, Bib. Cara masyarakat Indonesia untuk bertahan. Ya guyon itu, karena udah stres, mikirin hidupnya. Cara paling enak ya guyon, Iya. gitu. Lockdown aja dan menulis apa gitu di sebuah perkampungan ya lockdown. Lockdown. Ah, lockdown apa-apa. Lokedon, nggak salah nulis. Ya tapi kan itu berarti bahasa kebudayaan kan justru yang nggak dipakai sebenarnya. Sebetulnya ketika ada seorang pemimpin mengatakan bahwa dia tidak kuat lockdown karena tidak kuat ngeragati rakyat, itu sudah sebuah komunikasi yang sangat melukai dan jadi meme di mana-mana itu. Ada pemimpin yang sudah selama ini enak atau apa dibiayai oleh rakyat, giliran rakyat butuh nggak bisa ngebiayain itu kan, nah, itu aja. Lucu. Agak lucu. Terus kalau ini bah, secara keagamaan bah, bah Tejo ini memandang agama itu seperti apa? Aku dulu pernah ninggalin agama, Beb.